Jadi saya sudah diskusi, saya sudah ngecek kuliah, materi kuliah dari bagian histologi dan fisiologi, dan ini memang saling berkaitan ya. Memang idealnya kita harusnya mungkin kuliah bersama panel gitu ya. Jadi bisa dilihat dari aspek anatomi, aspek histologi, dan aspek fisiologinya dari organ-organ ini. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti di tahun depan untuk adik kelas kalian ya bisa lebih baik. Ya saya mulai aja. Jadi ini tadi saya sudah melihat, tampaknya ini nanti mungkin ada ya lumayan banyak sih penumpuan materi, kesamaan materi yang diberikan oleh Dr. Ikhlas maupun siapa tadi, Bu Yuning Tiaswari maupun Bu Nurul Makiyah dari bagian histologi. Ya kita sebenarnya histologi dan anatomi itu memang hampir bersamaan ya. Kira-kira apa bedanya? Kalian sudah praktikum anatomi, sudah praktikum histologi? Ya? Oh, baru sekali. Maksud saya sejak awal kalian masuk di kedokteran. Histologi udah sering kan sejak blok ya. Jadi apa beda utamanya? Perbedaan utamanya antara anatomi dan histologi apa? Ya, jadi sementara yang kita pelajari, jadi benar tadi histologi ya, sebenarnya anatomi, mikroanatomi gitu ya. Tapi kalau anatomi itu ya makroanatomi, jadi memang sangat berkaitan. Sementara sekarang organ yang kita pelajari ini sebenarnya juga organ yang cukup kecil, bahkan pada organ peraba ini memang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Biasanya dilihat dengan mikroskop. Kalau integumentum sebagian bisa kita lihat. Nah, untuk referensinya mungkin yang buku-buku yang ada di mana di perpustakaan, baik mungkin utamanya di perpustakaan pusat ya, di UMY itu ada garis anatomi, ada dasar-dasar anatomi maupun buku yang lain, dan mungkin di internet kalian juga bisa mengambil beberapa sumber, tapi hati-hati. Usahakan sumber-sumber yang valid ya dari jurnal-jurnal yang valid. Kalian kan juga sudah belajar sumber belajar apa saja sih yang bisa diakses. Ya, jadi tidak semua sumber, tidak semua sumber ya informasi yang ada di internet itu valid. Jadi kalian harus bisa memilih mana sumber yang bisa kalian gunakan sebagai media untuk belajar. Ya. Dan baca lagi di blog pertama kan sudah ada ya panduan memilih sumber belajar yang sesuai. Pertama, organ penghidu kemarin saya lihat sudah diberikan oleh Dr. Asti. Ya, karena anatomi jadi kita melihat dari makrosnya, mungkin kalian bisa melihat meraba aja ya. Kalau melihat hidung kan nggak bisa. Silahkan meraba hidungnya masing-masing, mana yang disebut dengan, langsung aja praktek ya. Kalau anatomi kalau nggak praktek, kalau kalian nggak bisa menunjuk itu artinya kalian belum paham. Jadi untuk bisa paham pelajaran anatomi kalian harus bisa menunjukkan paling tidak ya. Jadi anatomi itu tujuannya ya kalian paham, dan paham itu indikatornya kalian bisa menunjukkan, bisa menjelaskan. Ya. Nah sekarang silahkan kalian menunjuk di organnya masing-masing mana yang disebut dengan apa ini? Bukan root ya. Root atau britnus. Bahasa anatominya apa ya? Kok saya lupa. Di sini ada dorsum, di sini ada apek. Bukan apek, puncak itu apa namanya? Jadi lupa. Puncak apa istilah anatominya? Benar apek. Oh ya, basis yang dasar. Tapi di sini ada apeknus juga. Sorry. Root itu radix, ya radix nasi. Radix nasi di sini ada yang apek, dorsum nasi. Silahkan menunjuk
sendiri. Kemudian ala nasi yang mana? Ala sayap, oke. Kemudian nares. Nares di mana nares? Itu nares anterior ya. Nares posterior nanti ada di belakang atau koane. Ya. Kemudian filtrum ini harus membuka masker ya. Kalian menuju nares, menuju filtrum itu harus membuka masker. Asal tidak batuk, insya Allah nggak apa-apa ya. Ada filtrum, ada nares, kemudian ini yang basis nasi. Tadi di sini radix nasi, dorsum nasi. Kemudian untuk bagian dalamnya kalian juga sudah belajar, sudah praktikan belum ya anatomi? Ada praktikum anatomi untuk ini kepala leher? Ada ya, tapi belum jadwalnya. Oke. Ya nanti kalian bisa melihat mana yang disebut kongka, mana yang disebut meatus. Ya ini mengulang, kemarin sudah diberikan oleh Dr. Asti ya. Apa artinya kongka? Apa artinya kongka? Tonjolannya. Ya. Kalau meatus? Saluran, liang. Ya. Jadi di bawah kongka, di bawah tonjolan ada ruangan saluran yang disebut dengan meatus nasi. Ya. Jadi ada kongka nasi superior, media, inferior. Di bawahnya masing-masing ada meatus nasi superior, media, dan inferior. Mikrobiologi ada nggak ya kuliahnya? Flora normal, oke. Ya nanti kalian dari mikrobiologi akan belajar tentang flora normal yang ada di mukosa hidung. Ya, itu nanti apa? Ya akan berdampak konsekuensinya pada infeksi-infeksi yang mudah terjadi di hidung. Ya. Itu terus susunan tulangnya sudah ya. Ini tadi anatomi bagian luar, jadi nasi externus dan ini yang nasi internus yang di kavum nasi. Nah, kemudian ini penyusunnya ada osa, ada kartilago. Osanya osa nasalis, ya, kemudian kartilagonya juga ada kartilago nasi lateralis, kartilago alaris mayor, kartilago alaris minor. Mungkin nanti yang bisa kalian lihat waktu praktikum osa nasi dan kartilago gitu ya. Tapi kalau membedakan mana yang kartilago alaris mayor minor mungkin ya karena masih tertutup oleh jaringan mungkin agak sulit. Tapi kalau os nasal ini bisa kalian lihat, bisa kalian pegang. Glabella itu apa? Sudah belajar kan di waktu blok 1 kalau nggak blok 2. Glabella itu apa? Antara alis itu apa yang antara alis? Interalis, tapi apa dia? Benar, pos letaknya di antara alis kanan dan kiri. Tapi apa glabella itu definisinya? Apa sih? Siapa dia? Tonjolan kah? Ada glabella, ada apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Udah agak lupa. Yang di sini memang glabella. Yaitu titik. Jadi dia adalah titik yang ada benar di pas tengah-tengah di linea mediana antara kedua alis. Ya. Nanti ada titik yang di apa namanya di dagu apa namanya? Agak lupa saya. Ya. Ada beberapa titik di bagian kepala ya. Nah salah satunya glabella. Jadi glabella ini adalah titik ya, bukan tulang, bukan ya tadi bagian apa. Jadi definisinya adalah titik. Oke, terus ini yang kavitas nasi. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Asti, jadi saya sudah enak tidak usah menjelaskan lebih jauh ya. Satu ruangan terus. Nah, ini tadi kalau ruangan di bawah kongka itu namanya meatus, kemudian di sini ada ruangan di atasnya kongka nasi superior itu yang namanya recessus ya, sphenoethmoidalis.
Cabang nasi sudah. Ya, ini bangunan-bangunan atau struktur yang ada di kafum, yang ada di nasi externus maupun di kafum nasi atau nasi internus. Kemudian inervasinya kemarin juga sudah disinggung. Jadi ini mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kulit ini diinervasi oleh saraf yang berasal dari nervus bagian linea mediana hidung, itu dibersarafi oleh nervus raminasalis externus, cabang dari nervus nasociliaris yang merupakan cabang dari nervus ophthalmicus. Kemudian dari bagian lateralnya oleh raminasalis lateralis yang merupakan cabang dari nervus infraorbitalis. Nah, ini mungkin kepentingan klinisnya bisa berhubungan pada penyakit tertentu, misalnya ya kebetulan saya dari bagian kulit ya, itu herpes zoster. Kita tahu penyakit itu penyakit virus yang pada saat laten dia berdiam di ganglion trigeminal, kemudian pada saat aktif dia bisa turun melalui nervus sensoris menuju ke kulit, ya akan menginfeksi kulit. Nah, dia turunnya itu melalui nervi ini, lalu melalui nervus sensoris ini ya. Itu karena nervus ophthalmicus itu merupakan cabang dari nervus trigeminalis. Ya, cabang pertama dari nervus trigeminalis. Jadi virusnya akan turun melalui ramus sensorisnya. Nah, kemudian bisa muncul di lesi di kulit bagian nasi externus, di bagian dorsum, mulai dari dorsum nasi sampai ke apek nasinya. Nah, jadi itu sebagai penanda bahwa kalau misalnya ada lesi di situ, artinya sudah ada keterlibatan dari nervus ophthalmicus, dan ini mungkin tadi nervusnya ini juga bercabang ke silia di mata, ya, nervus nasociliaris. Jadi kalau ada lesi di situ bisa jadi juga akan menyebabkan atau akan terjadi gangguan juga, infeksi juga di nervus ciliaris ini akan menginervasi struktur apa di mata? Corpus ciliaris? Corpus ciliaris itu di mana? Kornea. Ya. Corpus ciliaris akan menginervasi kornea. Jadi artinya kalau ada lesi di hidung, artinya korneanya juga bisa jadi terinfeksi, sehingga kita atau dokter harus hati-hati. Ya. Inilah salah satu gunanya kita belajar tentang anatomi. Baik, kemudian ini tadi untuk kulit, kemudian untuk mukosa hidungnya itu dibersarafi oleh saraf sensoris juga, general somatic afferent. Ingat ya. Kemudian bagian anteriornya oleh nervus nasalis internus dari nervi ethmoidalis inferior, dan yang dorsalnya dari nervus sphenopalatinatus dari nervus palatinus inferior. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas ya, dari histologi, dari Bu Asti, dari mana lagi? Pak Al, tentang organ penghidu, yaitu yang terdapat di atap dari kafum nasi. Di atasnya apa? Kafum nasi itu. Atapnya foramen orbita. Ya. Nah, ini di sini ada ya os sphenoidalis. Di situ memang ada lapisan tulang tipis, ya dia berlubang-lubang karena memang sebagai jalan saraf ini, karena lubang makanya disebut lamina cribrosa. Ya, lamina cribrosa. Lamina lapisan tulang yang bentuknya pipih dan dia berlubang-lubang. Ya. Nah, kenapa berlubang ya tadi ya, karena sebagai jalan saraf ini. Yang ini merupakan bagian dari os sphenoidalis. Itu merupakan atapnya, dan ya untuk olfaktoriusnya sudah dijelaskan ya. Dari beberapa bagian ini yang penting untuk inervasinya, karena ini organ penghidu jadi termasuk spesial somatic afferent.
Jadi nanti di sini ada reseptor olfaktorius. Reseptor itu menerima rangsang. Untuk organ penghidu rangsangnya berupa apa? Apa? Zat kimia. Zat kimia atau apa? Ya, berupa zat kimia, kemudian nanti dia akan ditangkap oleh reseptornya yang berupa protein G. Ya. Protein G yang terdapat di paling luar, bangunan paling luar dari reseptor tersebut. Ya, kemudian terjadi interaksi menyebabkan impulsnya kemudian dibawa oleh saraf pertama, nanti berganti badan sel saraf di bulbus olfaktorius, kemudian nanti berlanjut dan akan menuju ke korteks penghidu di mana? Pusat penghidu. Sehingga nanti timbul persepsi penghidu, baunya apa gitu. Pusatnya di mana? Ini ya. Di unkus. Jadi unkus itu di bagian medial dari korteks cerebri. Sudah pernah melihat korteks cerebri? Sudah. Korteks cerebri yang sudah di di bagian medial. Jadi sudah diiris di linea mediananya. Ya, nah ini paling bawah. Ada tonjolan yang besar itu yang disebut unkus. Ya. Nah, disitulah pusat dari penghidu. Tapi di sini nanti juga dia ada saraf yang berhubungan dengan amigdala, kemudian juga ada yang mengatakan berhubungan dengan limbik juga. Makanya kalau kita bau sesuatu mungkin akan bisa timbul gairah, bisa timbul rasa baunya kok nggak enak, kemudian timbul emosi yang tertentu, itu bisa juga ya. Karena tadi ada saraf yang menghubungkan dengan pusat-pusat yang lain dari unkus ini. Oke, terus ya ini tadi ya. Jadi korteks merupakan pusatnya tadi di unkus, terus amigdala sudah. Ini tadi yang berkaitan dengan jalur saraf dari organ penghidu tadi. Ini mungkin akan dijelaskan, sudah dijelaskan mungkin ya oleh dokter siapa? Dokter kelas kemarin ya. Tentang penghidu sudah belum? Atau belum? Bu tadi yang bilang atau Bu Julha tadi ya rencananya organ penghidu. Ya. Itu, tapi intinya bahwa tadi ya dibawa ke korteks olfaktorius di unkus, kemudian nanti bisa berhubungan dengan berbagai sistem yang lain di limbik maupun di amigdala, kemudian akan terjadi interaksi, ya, interaksi sehingga tadi bisa terjadi berbagai emosi atau mungkin reaksi yang lain. Nah ini vaskularisasinya. Kemarin juga sudah disinggung oleh Dr. Asti. Ini mungkin saya mengingatkan bahwa untuk kafum nasi ini mendapatkan berapa? 1, 2. Ada beberapa sumber fasa darah yang memvaskularisasinya. Dan ini di bagian ala nasi dia kapiler-kapilernya ini akan berkumpul membentuk suatu plexus yang disebut dengan plexus ya, Kieselbach atau Litter area yang tersusun atas 5 arteri ini ya. Ada arteri ethmoidalis anterior, ethmoidalis posterior, sphenoidalis posterior, kemudian dari Palatinum mayor dan cabang dari arteria labialis superior. Ya. Ini yang mungkin mudah plexus ini karena plexus itu ya tadi kumpulan arteri dan dia membentuk, mungkin gambarannya bisa seperti varises, tapi sebenarnya ini arteri. Nah ini kalau kesenggol atau mungkin ada perubahan cuaca gitu ya bisa pecah dan menyebabkan apa? Mimesen atau epistaxis. Ya, ini yang sering menjadi sumber epistaxis adalah ini plexus di Kieselbach. Meskipun bisa juga terjadi epistaxis yang posterior ya, yang berasal dari arteria
yang di ethmoidalis ya, sphenoidalis yang posterior. Oke. Kemudian kita masuk ke sistem integumentum, dan ini juga kemarin sudah dibahas juga ya oleh Pak Ikhlas, oleh Bu Nurul. Yang ingin saya tekankan mungkin berhubungan dengan fungsinya. Fungsinya apa sistem integumentum? Melindungi, proteksi, melindungi siapa dari siapa? Enggak, saya tulis gimana? Ada enggak ya? Melindungi siapa dari siapa? Ya, melindungi mestinya bangunan-bangunan yang ada di bawahnya dari bahan-bahan dari luar. Bahan dari luar ini bisa patogen atau mikroorganisme, bisa juga non mikroorganisme ya, misalnya sinar ultraviolet, bahan-bahan iritan, bahan-bahan alergen. Ya. Nah, siapa yang berperan? Strukturnya sudah hafal semua ya, sejak SD kayaknya kalian sudah belajar tentang struktur ini ya. Baik, nanti kita teruskan. Sekarang saya pengen di ini dulu. Apa namanya? Tentang epidermis ya, kulit atau kutis di bagian epidermis ini ada yang disebut dengan stratum lucidum. Jadi untuk epidermis itu di bagian tertentu terdiri atas 5 lapisan, tapi secara umum terdiri atas 4 lapisan. Nah, stratum lucidum ini terdapat di mana? Telapak tangan dan telapak kaki ya. Jadi tidak di semuanya. Kemudian arti stratum germinativum ini adalah lapisan kulit yang masih bisa tumbuh, berproliferasi dan diferensiasi ya. Jadi ada 3 lapisan. Oke, terus ya. Tadi kita bicara tentang apa namanya? Fungsi kulit tadi ya, proteksi. Proteksi misalnya yang pertama terhadap mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada 4 kan? Apa saja? Golongan mikroorganisme yang bisa menyerang tubuh manusia. Ya di alam juga ada 4 itu ya. Apa? Virus, bakteri, jamur, satu lagi. Virus, bakteri, jamur, parasit. Ya. Virus itu sifatnya apa? Sifatnya bagaimana? Ya, jadi dia akan menginfeksi apa? Bukan organ, tapi yang diinfeksi adalah sel. Ya, jadi sel bukan organ ya. Jadi bagian terkecil dari organ adalah sel. Nah, yang diinfeksi adalah sel yang hidup. Mengapa virus menginfeksi sel yang hidup? Ya, dia tidak mempunyai bahan-bahan untuk membelah diri secara lengkap. Ya, tidak ada organel yang memproduksi protein dan sebagainya. Jadi dia butuh bantuan sel yang bisa melakukan, hidup itu artinya bisa melakukan mitosis, bisa melakukan proliferasi atau pembelahan diri. Nah, contohnya pada kulit ini lapisan apa yang mampu melakukan mitosis, mampu melakukan proliferasi? Sel di lapisan mana? Ya, tadi baru saja saya jelaskan. Di mana? Stratum germinativum, tapi tidak semua stratum germinativum ini mampu atau sebagai induknya tidak mampu melakukan mitosis semua. Stratum mana yang mampu melakukan mitosis? Stratum basalis ya, atau silindrikum. Disebut silindrikum karena bentuk selnya silindris atau kolumner ya. Sementara stratum spinosum bentuk selnya apa? Itu pelajaran histologi ini. Tanduk. Ya, mempunyai tanduk-tanduk. Kenapa kok berbentuknya tanduk? Itu yang disebut poligonal, punya banyak tanduk ya. Punya banyak sudut, bukan tanduk ya. Punya banyak sudut. Kenapa punya banyak sudut?
Bukan. Kalau nggak salah tadi saya melihat ada di PPT-nya Dokter Ikhlas. Gitu. Sudah dijelaskan oleh Dokter Ikhlas. Karena saya punya gambarnya enggak ya? Keratinosit. Ya, ini keratinosit yang tidak punya tanduk tapi ya. Nah, karena keratinosit satu dengan lainnya ini berikatan satu sama lain. Ikatannya disebut pengikatnya maksud saya. Pengikatnya namanya desmosom. Ya. Merupakan protein yang tersusun atas protein kolagen. Jadi saling berikatan, saling tarik menarik sehingga akan berbentuk ya tadi apa tadi saya menyebutnya ya, sudut gitu ya, banyak sudut karena tadi saling tarik menarik ya. Sehingga disebut poligonal pada stratum spinosum. Tadi saya sampai di mana? Oh iya, tadi yang infeksi virus tadi ya. Infeksi virus itu akan menginfeksi stratum basalis di di epidermis ya. Terus tadi ada 4 mikroorganisme, infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, bakteri, jamur itu bisa masuk atau virus dulu tadi kita bicara virus ya. Jadi virus itu karena dia suatu lebih kecil dari sel, memang dia bisa menerobos, bisa masuk dari luar, terutama nah ini. Jadi virus itu sebenarnya tidak bisa masuk kecuali kalau ada perlukaan. Ya, jadi virus tidak bisa masuk kalau karena kontak loh ya, karena cara penularannya secara kontak itu prinsipnya ya dia tidak akan bisa masuk karena dia tidak punya senjata atau tidak punya bahan-bahan untuk menginvasi kulit. Ya, jadi virus itu bisa masuk artinya ada perlukaan atau kulitnya ini tidak utuh. Ya. Nah, jadi kalau ada perlukaan yang kecil saja, nah itu sudah bisa menjadi pintu masuk bagi virus untuk menembus sampai ke stratum basalis. Ya. Itu contohnya pada infeksi apa? Misalnya herpes bisa, kutil yang disebabkan oleh human papillomavirus, ya itu kan penularannya dengan kontak langsung. Tapi kalau virus yang lain misalnya yang menginfeksi kulit itu ada varicella, misalnya itu masuknya justru lewat saluran nafas. Saluran pernafasan beredar ke seluruh tubuh, nanti mana tentang kulit tadi ya. Nah, masuk ke peredaran darah baru nanti menuju ke lapisan basalis dari dalam. Ya. Itu virus yang masuk lewat saluran nafas seperti itu. Baru nanti dia akan menimbulkan lesi di kulit. Nah, kalau jamur atau bakteri, bagaimana dia bisa menginfeksi kulit? Ya, karena jamur bakteri punya apa? Punya protein yang bisa apa? Proteinnya melisiskan protein yang ada di kulit ini. Kulit ini sebenarnya juga tersusun atas protein-protein juga, protein dan lemak. Ya, jadi bakteri jamur itu dia akan menghasilkan enzim atau menghasilkan toksin. Ya, namanya ya macam-macam sesuai dengan masing-masing bakterinya. Ada streptolisin, ada ya itu semua protease ya, sifatnya protease atau bisa melisiskan protein disebut protease. Tapi kalau namanya biasanya tergantung dari nama bakteri yang nama bakteri yang mengeluarkannya. Nah, jamur pun juga seperti itu, dia punya keratinase. Jadi protein yang mampu melisiskan keratin yang ada di stratum corneum, sehingga ya otomatis dia akan bisa menginvasi kulit ini. Nah, kalau parasit, apa contohnya parasit? Tungau menginvasinya gimana? Ya, dia bisa langsung menggigit ya. Jadi tidak perlu enzim toksin, tapi dia menggigit. Jadi langsung melukai kulit. Atau bisa juga ya dia masuk ke kulit juga bisa karena dia memang ukurannya lebih besar. Biasanya ya parasit itu. Nyamuk juga ya. Cacing tadi juga ya, dia akan masuk
langsung menginvasi ke kulit ya. Itu. Oke, kemudian fungsi lain terhadap nah mungkin tadi ya yang terhadap bakteri, jamur atau bahan alergen lah. Bahan alergen ini dia akan bisa masuk, kemudian nanti akan ditangkap oleh Langerhans ya yang terdapat di stratum spinosum, kemudian nanti baru diolah, dipresentasikan ke di sini nanti ada fasa darah kan, fasa darah nanti akan mengeluarkan apa namanya makrofag atau limfosit ya, itu sehingga akan terjadi inflamasi. Kalau bahan iritan ya otomatis iritan itu mengiritasi. Jadi dia akan mengiritasi mulai dari stratum corneum sampai ke bawah sehingga bisa menimbulkan perlukaan maupun peradangan. Kemudian kalau ultraviolet, kemarin saya lihat tadi saya lihat di PPT-nya Dr. Eva sudah ada penjelasannya. Bagaimana mekanisme atau kulit berperan terhadap paparan ultraviolet? Ya, melanosit bagaimana dia berperan? Menyerap. Yang menyerap apanya? Ya, disebut melanin. Kemudian melanin ini lokasinya di mana? Di stratum spinosum. Di mana? Di mana? Ini kan lokasinya di sini ya. Melanosit. Ini contoh sel melanosit di sini. Terus melaninnya apa sih yang harus dilindungi oleh melanin dari paparan sinar ultraviolet? Yang harus dilindungi itu siapa? Apa bahayanya sinar ultraviolet itu? Ya? Bisa menyebabkan kanker. Kanker itu apa? Pertumbuhan sel yang tidak normal. Pertumbuhan sel dikendalikan oleh dalam satu sel struktur yang mengatur pertumbuhan perbanyakan sel. Siapa yang mengatur? Yang bertanggung jawab? Siapa? Dalam satu sel, kan di dalam satu sel itu ada ribosom, ada intisel, ada lisosom, ada mitokondria. Nah, yang bertanggung jawab terhadap pembelahan sel siapa? Intisel. Jadi yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan adalah intisel. Jadi yang harus dilindungi adalah intisel. Jadi melanin ini dari melanosit akan melindungi setiap intisel di keratinosit. Gambarnya ada enggak ya? Enggak ada. Saya lihat tadi di gambar PPT-nya Dr. Ikhlas kalau nggak salah ada tadi. Ya. Jadi ini kenapa melanosit ini selnya berbentuk apa ini? Sel apa namanya? Bentuknya maksud saya. Pelajaran histologi. Hampir sama dengan Langerhans cell. Selnya berbentuk apa? Sama dengan Merkel cell juga. Ada ininya gitu. Apa namanya? Ya kan? Serupa ya. Dilihat dari bentuknya namanya atau kelompok sel apa? Dendritik. Kalau sel basal tadi bentuknya apa tadi? Kolumner. Kalau yang di stratum spinosum poligonal ya. Ini kan banyak sudutnya karena tarik menarik tadi ya. Tapi kalau melanosit, Langerhans cell, Merkel cell ini adalah sel yang berbentuk dendritik. Artinya dia punya dendrit-dendrit. Nah, dendrit inilah yang berfungsi mentransfer melanosom dari melanosit ke setiap keratinosit. Jadi satu melanosit itu bertanggung jawab menyalurkan melanosom ke sekitar 25 keratinosit. Ya.
Nah, nanti melanosom yang mengandung melanin tadi posisinya benar-benar akan memayungi inti sel yang ada di setiap keratinosit. Sehingga keratinosit, inti sel di keratinosit itu benar-benar bisa terjaga dari paparan sinar ultraviolet. Ya. Itu. Jadi yang dilindungi adalah inti sel ya, inti sel di keratinosit maupun ya inti sel di sel-sel di epidermis ini. Ya, jadi melanin itu termasuk suatu bahan kromofor. Kromofor itu artinya bahan atau zat protein biasanya ya yang mampu menyerap sinar ultraviolet. Nah, kromofor yang ada di epidermis selain melanin adalah apa? Ini berhubungan dengan kulit yang berfungsi sebagai penghasil suatu vitamin. Ya, jadi previtamin D atau apa? Kolekalsiferol, kalau nggak salah lupa saya namanya. Jadi previtamin D lah, ya. Itu ada di keratinosit, di setiap keratinosit di epidermis. Ya. Itu ada protein previtamin D, kemudian dia setelah menyerap, mengabsorpsi sinar ultraviolet, dia akan berubah menjadi vitamin D, kemudian ditransferkan ke pembuluh darah di dermis bagian papilaris. Ya, kemudian beredar diolah ke ginjal, ke tulang dan lain-lain. Baik, jadi kita sudah bicara tentang kulit dengan fungsi proteksinya ya. Terus ya tadi fungsi proteksi utamanya sebenarnya diperankan oleh ini ya, stratum corneum. Nah, stratum corneum ini harus benar-benar kompak supaya fungsi kulit sebagai proteksi terhadap ya berbagai mikroorganisme maupun bahan-bahan tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, susunan stratum corneum itu sebenarnya seperti tembok. Jadi ada batanya yaitu keratin dan ada semennya yang tersusun atas asam lipid atau lipid intrabilayer ya. Gitu. Nah, itu harus kompak. Nah, kalau misalnya asam lipidnya tidak kandungannya ada yang tidak lengkap ya otomatis nanti temboknya atau stratum corneum ini akan rapuh. Nah, itulah yang disebut dengan kulit kering. Jadi seperti kalau tanah kering itu jadi ada retak-retakannya. Itu yang disebut dengan kulit kering tadi. Nah, kulit kering ini salah satu pengobatannya tadi pakai pelembab itu tadi ya. Baik, kita lanjut ke Merkel cell. Nah, ini Merkel cell adalah salah satu reseptor juga yang berfungsi sebagai peraba ya, sensor peraba. Ini posisinya ada yang menyebut di stratum spinosum, ada yang menyebut di stratum basalis. Nah, ini struktur demo-epidermal junction. Di sini tadi lamina basalis, di sini lamina dermis, kemudian lamina basalisnya ini tersusun atas ada protein yang merupakan laminin, kemudian ada juga bagian kolagen. Nah, ini kenapa kita harus tahu protein-protein penyusun atau pengikat. Nah, ini tadi ya yang saya sebut desmosum tadi ya. Ini karena nanti berkaitan dengan berbagai penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun misalnya pada lupus itu kan ikatan antara antigen dan antibodi. Nah, antigennya apa? Antigennya salah satu contohnya adalah protein-protein tertentu ini. Misalnya pada tadi lupus itu kalau nggak salah adalah kolagen 7. Ya, kolagen itu macam-macam, 1 sampai puluhan ya jenisnya di dalam tubuh kita. Dan ada berbagai jenis protein yang lain. Baik, terus kita ke dermis. Nah, di sini ini kalau lihat pelajaran histologi kan. Ini stratum apa ini? Corneum di sini. Ini granulosumnya ya. Lucidum yang ya nggak kelihatan di sini kulit, bukan kulit telapak tangan ini.
Terus di sini stratum spinosum. Nah, ini bagian dari epidermis yang menonjol ke dermis. Begitu juga ada tonjolan dari dermis yang menonjol ke epidermis. Inilah yang disebut dengan papila dermis. Ya. Nah, papila dermis ini biasanya jaringannya agak longgar. Sementara bagian epidermis yang menonjol ke dermis ini yang disebut papila epidermis. Kemudian bagian yang padat di sini ini disebut dermis bagian retikuler. Kita lihat di sini terdiri atas banyak merah-merahnya adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini kalau kita gambar skemanya terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada contohnya ada retikulin, kemudian tadi yang paling besar adalah kolagen, kemudian ada elastin, ya, dan semua jaringan ikat ini ada di dermis itu diproduksi oleh siapa? Sel yang memproduksi jaringan ikat? Ini, ya, fibroblast. Jadi di dalam dermis itu ada fibroblast yang fungsinya yang menghasilkan berbagai jenis jaringan ikat di dermis. Kemudian ada juga makrofag, ya, makrofag untuk fagositosis. Ada sel emas juga. Ini tadi tentang dermis. Jadi karena posisi komposisi kandungan susunannya itu terdiri atas jaringan ikat, jadi dermis memang fungsinya lebih ke penguat kulit, ya, elastisitas kulit. Kemudian kita masuk ke subkutis. Ini subkutis, di sini ada adiposit tersusun atas sel-sel adiposit membentuk suatu kumpulan yang disebut paniculus adiposus. Nah, ini nanti yang bisa kalian lihat waktu praktikum anatomi adalah paniculus adiposusnya, ya. Tapi kalau di histo kalian harus bisa menemukan adiposit atau sel lemaknya. Kemudian ada juga fibrosit, ada juga sel emas. Nah, karena banyak paniculus adiposusnya, ya otomatis dia akan meredam ganjelan. Kalau kalian duduk, kalian terbentur, misalnya itu salah satu fungsi dari paniculus adiposusnya. Nah, kemudian permukaan jari tangan ini kalau kemarin sudah disinggung, ya, ada yang disebut crista cutis, dan disebut dengan sulcus, lekukannya, dan di antara atau crista cutis ini tersusun garis-garis ini, ya, itu tersusun dari kumpulan papilla corii, ya, papilla atau tonjolan-tonjolan corium yang kecil-kecil. Nah, di antara papilla itu ada satu lubang. Inilah yang merupakan pori-pori kulit atau lubang dari apa ini? Kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat, ya. Jadi dia langsung bermuara di permukaan kulit, yaitu pada pori-pori kulit. Dan kelenjar keringat paling banyak di bagian tubuh kita terdapat di mana? Ya, di telapak tangan dan telapak kaki. Meskipun tidak semua orang bisa bisa mengeluarkan keringat di telapak tangan maupun telapak kakinya. Oke, terus ya ini yang membentuk sidik jari, ya. Crista cutis dan sulcus cutis ini punya pola-pola tertentu yang setiap orang itu berbeda. Terus pilus atau rambut ini kalau dari makroanatominya bisa kita lihat adalah hair shaft-nya atau scapusnya, scapus pilinya, ya. Kemudian nanti ada radix pili. Radix pili itu bagian yang di dalam kulit sampai ke sini kira-kira, ya. Kemudian nanti yang bagian tonjolannya ini yang disebut dengan bulbus pili. Nah, ini mungkin yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bahwa yang saya tunjuk ini lapisan apa? Ke bawah. Ya. Yang saya tunjuk lapisan kulit apa? Ini. Ya, lapisan apa? Ini lapisan apa ini? Epidermis. Epidermis paling bawah lapisan apa tadi? Epidermis paling bawah lapisan basalis. Ya. Jadi epidermis ini pada folikel rambut, ya, dia akan membentuk folikel rambut. Begitu juga lamina stratum basalisnya, ya.
Jadi maksud saya bahwa sumber rambut sumber rambut itu ya sama dengan kulit ya. Lapisan basalisnya. Jadi yang membentuk bulbus pili itu adalah ya sekelompok epidermis ya. Dia juga ada lapisan basalisnya, dia akan mengalami mitosis, proliferasi, kemudian akan mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Perubahan bentuk dan fungsi ya. Jadi dari sel, tadi kan di lapisan basalis selnya kolumner, kemudian spinosum kan berbentuk poligonal ya. Fungsinya kan berbeda. Di lapisan basalis mitosis, spinosum itu fungsinya apa ya, menguatkan gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan diferensiasi. Nah, di folikel rambut pun juga seperti itu. Dari lapisan basalis dia akan mengalami mitosis, kemudian akan membentuk dari medula, kemudian kortek, kemudian kutikula rambut, dan ini akan tumbuh terus ya, rambutnya akan tumbuh terus sesuai dengan fase pertumbuhan rambut ya. Jadi sumbernya adalah sama, sehingga bahan rambut ini pun juga sebenarnya sama atau serupa dengan stratum di kulit batang rambut sama dengan stratum corneum yang bahan utamanya adalah keratin ya, sama ya. Jadi dia mengalami proliferasi, diferensiasi. Kalau di folikel rambut jadinya batang rambut, kalau di kulit tadi ya di lapisan paling luar adalah stratum corneum. Oke, terus yang kamu perhatikan lagi di sini adalah ada ini glandula sebasea. Dia bermuara di mana? Di situ, di folikel rambut. Kalau kelenjar atau glandula sudorifera tadi bermuara di pori kulit ya, di pori kutis. Nah, kalau glandula sebasea dia bermuara di folikel rambut. Dampaknya apa? Kalau pada masa puber terjadi kenaikan hormon apa? FSH, TSH, terus akibatnya produksi ya, salah satunya ada nanti juga hormon androgen, itu akan berpengaruh pada kerja dari glandula sebasea. Produksinya akan meningkat. Produk dari glandula sebasea namanya sebum. Nah, kalau produksinya meningkat sementara salurannya tetap tidak bertambah besar, akibatnya ya terjadi timbunan. Itulah kenapa pada masa remaja banyak terjadi jerawat ya. Itu. Jadi cara ngobatinnya ya ya tadi mengendalikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pada glandula sebaseanya selain hormonnya ya. Banyak-banyak membersihkan wajah biar tidak terjadi timbunan. Timbunan ini selain salurannya tetap, timbunan juga bisa berasal ini dari stratum corneum yang numpuk tadi ya. Di sini kan tetap ada stratum corneum ya. Ini bisa numpuk, ini juga menghambat pengeluaran glandula sebasea. Nah, itulah kenapa harus rajin membersihkan wajah. Terus di sini ada juga ini ya, musculus erector pili, musculus yang bekerja secara otonom, tidak bisa kita sadari. Terus nah ini di epidermis, di lapisan basal tadi juga ada melanosit. Nah, di bulbus rambut ini pun juga tetap ada melanosit. Makanya kenapa warna rambut ini juga berbeda-beda tergantung dari tadi jumlah melanositnya maupun produk dari melanositnya. Ya. Jadi sama. Oke, terus ya sekarang kita masuk ke kuku. Kuku ini pun juga sama, saya ke sini dulu aja ya. Ya. Tadi juga sama ya, kuku ini kulit lapisan paling dasar. Di sini epidermis, ini juga epidermis akan melingkungi bagian proksimal dari kuku yang disebut lunula atau radix basis.
ini ya. Epinicium ini, lunula ini adalah bagian tadi ya epidermis yang merupakan sumber kuku. Nah di sini pun juga sama dengan bulbus pili tadi. Lapisan basalisnya akan mengalami mitosis, kemudian tumbuh mendesak ke atas, mengalami diferensiasi menjadi lempeng kuku. Ya, menjadi lempeng kuku ini tumbuh terus dengan kecepatan tertentu. Nanti bisa dicari ya kecepatan kuku pertumbuhan kuku jari tangan itu berapa, pertumbuhan kuku jari kaki itu berapa. Terus ini bagian-bagiannya ada apa namanya pars liberalis bebas, ada yang pars lateralis. Ya. Ini lunula tadi yang bagian masih tumbuh tadi, kemudian eponychium ini adalah yang apa ya kulit yang di sini gambarnya enggak jelas. Yang di sini biasanya ada kulit yang keluar. Nah ini. Berarti ya, eponychium. Nah, jadi ada apa semacam kulit bebas ya di bagian atas. Itu salah satu karakteristik kuku yang sehat. Ya. Kuku yang pertumbuhannya baik. Nah, saya kembali di sini. Ini kalau dilihat dari tadi dengan makroanatominya ada corpus unguis, lunula tadi, radik unguis, kemudian margo liberalis, ada margo lateralis. Ya. Terus ini hati-hati gangguan pada pertumbuhan kuku yang sering terjadi kadang diakibatkan oleh cara potong kuku yang keliru ya. Kalian seringnya potong kukunya bentuknya lengkung atau lurus? Ya, ini sebenarnya merah itu. Jadi sebaiknya lurus. Kenapa? Ya, jadi biar tidak masuk ke dalam kulit. Nanti kalau masuk ke dalam kulit, nembus kulit dianggap bahan asing oleh kulit, akibatnya terjadi peradangan. Kalau infeksi itu masuknya mikroorganisme. Jadi peradangan, inflamasi itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme, bisa juga non mikroorganisme ya atau non infeksi. Nah ini bisa terjadi inflamasi atau peradangan bukan karena infeksi ya tadi karena masuknya kuku tadi ya dianggap benda asing sehingga akan terjadi inflamasi atau orang Jawa bilang itu cantengan. Jadi hati-hatilah dalam memotong kuku ya, jangan sampai masuk ke kulit. Oke, ini tadi sudah. Ya ini tadi tentang kelenjar glandula sudorifera. Dia ada apa namanya derivatnya yaitu kelenjar apokrin. Tapi ini tidak terdapat di apa namanya seluruh permukaan kulit. Hanya ada di bagian tubuh tertentu saja, yaitu di mana? Itu pelajaran histo sebenarnya ya, histo atau faal. Apokrin lokasinya di mana? Di ketiak, di areola mame, di perineum. Ya, jadi tidak semua bagian tubuh ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini produknya hampir sama dengan ekrin tapi lebih kental dan tidak berbau sebenarnya aslinya ya. Dan dia muaranya bukan di pori kulit tapi di folikel rambut. Jadi memang di bagian-bagian yang banyak atau ada folikel rambutnya. Nah, kalau terjadi penumpukan tadi flora normal atau bakteri, bukan penumpukan flora normal ya, penumpukan bakteri tertentu, maka akan ya mengganggu, akan merubah bau dari sekret atau dari produk kelenjar apokrin ini. Nah, itulah yang menyebabkan bau badan yang tidak enak. Ya, tapi kalau murni sekret dari kelenjar apokrin ini baunya ya bau badan khas masing-masing orang. Setiap orang kan baunya beda-beda ya kekhasannya. Nah, itu. Terus itu tadi kelenjar apokrin, ekrin tadi sudah. Kelenjar sebasea tadi juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke organ peraba, tapi ini juga tadi saya lihat di PPT-nya siapa tadi? Dr. Rekas maupun Bu Yuning ya, sudah ada ya.
Nah, ini kulit atau organ peraba ini termasuk ada yang general, ada general ya karena di kulit, somatik, aferen. Jadi ada beberapa jenis reseptor yang ada di kulit, kemudian dia ada yang posisinya di epidermis, ada tapi sebagian besar di dermis. Kemudian mungkin yang penting kalian perhatikan di sini fungsi dari masing-masing reseptor ya. Contohnya ini reseptor apa ini? Kalau melihat bentuknya, udah tadi kemarin kan udah ya dari Bu Yuning, dari Pak Ikhlas. Jadi ini refreshing lagi. Ini sudah ada tulisannya. Ya, akhiran saraf bebas. Dia fungsinya apa? Rasa nyeri. Nah, ini akhiran saraf bebas bisa kamu lihat ada dua macam. Akhiran saraf bebas yang tidak bermielin, yang di sini bermielin. Ya. Apa kira-kira pengaruhnya? Cepat yang bermielin. Ya, lebih cepat pada yang bermielin. Nah, ini juga yang lainnya pun juga seperti itu. Ini ada reseptor Meissner. Ini juga dia bermielin, kemudian akhiran saraf bebas yang di dermis ini juga tidak bermielin, ya. Kemudian ada apa lagi? Di sini Pacini, Krauss ada enggak ya? Ini Ruffini. Pacini untuk apa? Tekanan, yang Meissner raban atau sentuhan, ya sesuai posisinya ya, karena dia lokasinya di permukaan jadi ya sentuhan saja. Tapi untuk Pacini karena dia memang lokasinya di dermis bagian tengah ya, jadi harus ditekan supaya dia terstimuli. Ya, gitu. Terus kalau Ruffini panas. Satu lagi lawannya panas kok nggak ada ya? Apa? Raus. Tapi di sini nggak ada ya. Ini ada Merkel. Merkel untuk apa? Ya. Ini sama ya, sama dengan Meissner. Jadi untuk sentuhan juga. Ya. Cuma Merkel ini adalah sentuhan yang lambat, meskipun dia bermielin. Gambarnya kok bermielin ya? Sebenarnya ada referensi yang mengatakan tidak bermielin, tapi yang jelas ini lambat. Tapi kalau Meissner ini yang lebih sentuhan yang lebih cepat. Ya. Itu. Nah ini di folikel rambut pun juga banyak reseptornya juga ya. Makanya kalau mungkin di kulit yang berambut dan tidak berambut pun juga beda sensasinya. Itu. Karena ini yang berambut ini lebih banyak persarafannya, terutama untuk yang Merkel atau sentuhan tadi. Terus ya, ini juga sudah disampaikan. Nah, kalau gatal, di sini ada enggak? Gatal reseptornya di mana? Ya, jadi sama dengan reseptor nyeri, yaitu akhiran saraf bebas. Ya. Gatal juga sama, jadi dia sebenarnya adalah suatu kondisi nyeri yang minor, nyeri yang ringan. Nah, masih ingat tentang sistem saraf perifer dan pusat? Jadi tadi kalau ada reseptor menerima rangsangan, sentuhan, atau tekanan, kemudian dibawa kemana? Jalurnya dibawa oleh saraf, misalnya di jari tangan. Kalian sudah belajar muskuloskeletal ya, sekalian belajar sarafnya mengingat. Misalnya sentuhan di ibu jari satu, di jari tangan pertama atau ibu
Dari reseptor kemudian dibawa oleh serabut saraf apa? Kalau ya aferen itu sifatnya dari perifer ke pusat. Tapi serabut saraf, kalau dari ibu jari tangan serabut saraf apa? Bukan nama serabut sarafnya. Ya, ingat blok 2, sudah belajar tentang muskuloskeletal? Sudah melihat saraf yang ada di lengan? Sudah, ada berapa saraf yang ada di lengan? Yang sejajar dengan ibu jari? Saraf apa? Nervus radialis. Yang terus yang di bagian tengah? Medianus. Yang ibu jari? Jari kelima? Ulnaris. Jadi ya sama. Jadi dari apa tadi kulit di ibu jari gitu ya, itu nanti akan berjalan melalui nervus radialis menuju ke medula spinalis bagian serviks berapa? Ibu jari serviks 1 kah? Ibu jari serviks 1 ya? Ya benar, serviks 1. Nah, jadi di dalam nervus radialis itu sebenarnya terkandung 3 jenis serabut saraf, serabut sensoris, serabut apa? Apalagi? Kalau dilihat dari fungsi serabut atau sifatnya serabut saraf. Selain sensoris apalagi? Fungsi serabut saraf dilihat dari fungsinya ada berapa jenis serabut saraf? Tadi ada serabut saraf sensoris, terus motoris, satu lagi otonom. Jadi setiap nervus itu terdiri atas 3 jenis serabut saraf. Ada serabut saraf sensoris, otonom, dan motoris. Contohnya nervus radialis. Dia mengandung serabut saraf sensoris yang berasal dari kulit di jari tangan, kulit jari tangan 1 dan 2 ya. 2 yang bagian lateral. Ya. Itu untuk dibawa ke medula spinalis. Medula spinalis mana tadi? Cervicalis 1 katakanlah gitu ya. Di kornu apa? Kalau sensoris? Kornu dorsalis. Kemudian nanti di situ ganti saraf, ganti sel maksud saya. Jadi di ganglion kemudian naik ke atas menuju ke mana? Ya, sini ya, menuju ke medula oblongata. Kemudian dari medula oblongata berganti sel lagi baru menuju ke pusat sensori di otak supaya timbul persepsi sentuhan. Itu pusatnya di mana? Gyrus pos apa pre? Pos centralis. Ya. Di sini ada sulcus centralis. Nah ini di gyrus pos centralis. Ya. Nah tadi kalau kita bicara saraf eferen atau serabut saraf motorik, berarti berasal dari mana? Berarti berasal dari ini korteks presentralis, kemudian ganti saraf di medula oblongata menuju ke tadi medula spinalis cervicalis, ganti sel saraf lagi, badan sel saraf lagi menuju ke ibu jari, kemudian menuju ke mana? Kalau motorik ya ke otot ini, ke otot di ibu jari, misalnya seperti itu. Ya, itu serabut saraf eferen. Nah kalau otonom fungsinya di ibu jari apa? Mengatur apa? Tadi di kulit tadi ada apa? Kelenjar apa saja? Iya, ada berbagai kelenjar, ada apa namanya? Pasa darah, ya. Jadi ya tetap, tapi dia tidak pusatnya, nggak ada pusat ya kalau otonom. Dia hanya dari medula oblongata, kemudian tadi tetap jalurnya sama melalui kornu apa? Medula spinalis di kornu apa? Kalau saraf otonom.
Kalau sensoris di cornu dorsalis, motoris di cornu anterior atau ventralis. Kalau otonom di cornu lateralis. Ya, yang kanan ya kanan, yang kiri ya kiri. Kemudian sama, nanti berganti neuron dan seterusnya menuju ke kulit di ibu jari, kemudian mengatur. Di sini ada glandula sudorifera, glandula sebasia ada enggak? Enggak ada ya di jari tangan. Ya, kemudian ke pembuluh darah juga bisa diatur oleh saraf otonom tadi. Ya. Jadi ya ini kesimpulannya. Jadi untuk yang berasal dari ekstremitas bawah itu nanti akan ngumpul di medula spinalis bagian lumbal. Ya. Kemudian yang ekstremitas atas itu di bagian servikal. Tapi kalau di badan, dada, perut itu di medula spinalis bagian torak. Ya. Ingat ini nanti berhubungan juga dengan tadi ya dermatom. Untuk mempermudah dermatom mungkin kita harus hafal misalnya saraf yang setinggi papila mame. Itu berasal dari saraf torakalis berapa? Lupa, nanti dicari. 4 ya. Kemudian kalau umbilikus dada, badan itu masih torak. Ya. Kalau umbilikus nervus thoracalis 10. Ya. Itu sebagai patokan. Nah, yang lainnya ya udah dikira-kira. Yaitu nanti kalau misalnya ada lesi pada kasus lepra misalnya ya. Ada lesi di badan di setinggi apa. Nah, kita bisa memperkirakan terjadi kelainannya saraf yang berasal dari mana. Itulah fungsinya ya. Terus apalagi ya, ini jalurnya tadi ya. Kalau ekstremitas bawah masuknya ke medula spinalis setinggi lumbal di cornu dorsalis, kemudian naik neuron ordo 1, terus kemudian melalui fasciculus gracilis. Fasciculus itu yang kumpulan saraf-saraf itu ya, saraf. Kemudian nanti di medula ini ingat di medula oblongata ya. Di medula oblongata itu serabut saraf akan berganti badan sel dan menyeberang dari kanan ke kiri. Begitu juga untuk motorik juga akan menyeberang di daerah medula oblongata. Namanya apa itu? Seberangannya itu? Seberangannya. Apa ya? Di blok 2. Ingat bangunannya, udah pernah melihat bangunannya? Tempat penyeberangan saraf dari tubuh kanan ke kiri, kiri ke kanan. Waktu praktik anatomi. Di medula oblongata bagian dorsal. Saya juga lupa namanya. Piramid atau apa? Kalau nggak salah di piramid ya. Decusio pyramidum atau apa ya? Saya lupa namanya juga. Ya nanti tolong dilihat lagi ya. Ya disitulah terjadi penyeberangan pergantian serabut saraf dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya. Oke. Ya ini tentang nociceptor ya tadi ya. Sama mungkin tentang fungsi-fungsinya udah dijelaskan. Tadi saya lihat cukup dalam oleh Dokter Ikhlas ya. Jadi saya di sini lebih menekankan tadi ya jalur-jalurnya, kemudian pusatnya tadi. Nah ini tadi yang contoh di tangan ini memang yang paling banyak reseptornya, makanya tangan juga paling sensitif ya, karena dia memang reseptor rabanya paling banyak, paling sensitif. Jadi kalau disuntik ya sebenarnya paling nyeri.
Tapi karena ada stratum lucidum, jadi memang enggak begitu ya. Ini yang paling banyak adalah reseptor apa namanya Merkel, kemudian reseptor Meissnernya. Ya. Tapi kalau akhiran saraf bebasnya hampir sama. Jadi untuk nyeri kan akhiran saraf bebas ya, bukan Meissner, bukan Merkel. Terus ini nociceptor tadi juga sudah, tentang serabut saraf alfa theta, serabut saraf C tadi sudah. Sehingga memang tadi rasa nyeri kan ada dua jenis serabut saraf yang mengampu. Jadi memang rasa nyeri bisa dirasakan apa namanya agak lama atau dua kali ya. Seakan-akan dua kali karena tadi memang ada dua jenis serabut saraf yang menginervasinya. Oke, tadi saya kira udah cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bisa nambah pemahaman dari materi yang sudah diberikan oleh Dr. Ikhlas, Dr. Bu Yuneng maupun Bu siapa tadi Bu Nurul Makiyah ya.